Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rosyana dari 12 Akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang jalur rempah di Indonesia. Pada materi ini, saya akan menyampaikan 3 subbab, yaitu definisi jalur rempah, rute dan kemunculan jalur rempah, dan bukti-bukti jalur rempah. Perlu kita ketahui, istilah jalur rempah sebenarnya merupakan gagasan dari para ahli atau sejarawan di Indonesia. Istilah ini diciptakan untuk mengganti konsep jalur perdagangan internasional yang sebelumnya bernama jalur sutra. Untuk subbab yang pertama yaitu definisi jalur rempah. Jalur rempah merupakan rute perdagangan rempah di masa lalu yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan maritim internasional yang melibatkan Nusantara sebagai titik penting di dalamnya. Karena melibatkan Nusantara sebagai titik pentingnya, nenek moyang kita tentunya memiliki peran dalam jalur rempah tersebut, yaitu berperan sebagai produsen atau pedagang dari rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kelebihan penggunaan jalur rempah antara lain, yang pertama, peran Nusantara dalam perdagangan dunia di masa lalu semakin dikenal. Yang kedua, Nusantara diakui sebagai penghasil rempah-rempah terbaik dan terbanyak di dunia. Untuk subbab yang kedua, yaitu rute dan kemunculan jalur rempah. Rute dan kemunculan jalur rempah dibagi menjadi dua, yaitu jalur rempah Nusantara dan jalur rempah internasional. Untuk jalur rempah Nusantara, yaitu rute yang menghubungkan kawasan Nusantara, sedangkan jalur rempah internasional adalah rute yang menghubungkan kawasan Nusantara dengan wilayah di luar Nusantara. Jalur rempah Nusantara menghubungkan bagian timur Nusantara seperti Kepulauan Maluku dengan bagian barat Nusantara seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan masing-masing rempah yang dihasilkan. Sedangkan jalur rempah internasional menghubungkan Nusantara, Tiongkok, India, Arab, Afrika Timur, dan Eropa. Kemudian, kemunculan jalur rempah. Jalur rempah diperkirakan muncul sejak sebelum Masehi. Jalur rempah muncul karena adanya kebutuhan rempah-rempah dari berbagai bangsa sejak dulu, dan masyarakat pada zaman dahulu telah menguasai teknik pelayaran sederhana sehingga mampu melakukan pelayaran dari bangsa satu ke bangsa lain. Selanjutnya untuk sebab yang terakhir yaitu bukti-bukti jalur rempah. Untuk bukti yang pertama, yaitu hasil penggalian arkeologis di Suriah yang dulu merupakan bagian dari Mesopotamia. Di situ ditemukan sebuah jambangan yang berisi cengkeh. Setelah melalui penelitian, jambangan diperkirakan ada sejak tahun 1721 sebelum Masehi. Cengkeh merupakan tanaman asing Maluku, tetapi ada di Mesopotamia, berarti ada yang membawanya ke Mesopotamia. Untuk bukti yang kedua, yaitu ditemukannya lukisan Mesir yang menggambarkan ekspedisi kapal besar pada zaman Ratu Hatshepsut. Lukisan tersebut menjelaskan bahwa kapal ini membawa berbagai jenis tanaman dan bahan wewangian yang diduga adalah rempah-rempah. Selanjutnya untuk bukti yang ketiga, yaitu ditemukannya buku Geographic Hippigesis. Buku Geographic Hippigesis yang terbit pada abad ke-2 Masehi yang merupakan karya seorang astronom Romawi yang berasal dari Mesir yang bernama Claudius Ptolemus. Di buku tersebut terdapat peta yang mencantumkan nama kota Barusai atau Baurus. Barus merupakan kota pelabuhan kuno di Sumatera, sekaligus penghasil utama kapur barus. Kapur barus berguna untuk bahan pengawet sehingga banyak dicari oleh mancanegara termasuk bangsa Romawi dan Mesir. Bukti yang keempat yaitu adanya catatan dinasti Han pada abad ke-3 Masehi. Catatan tersebut menyebutkan ketika pejabat tinggi ingin menghadap kaisar, maka mereka wajib mengemut cengkeh terlebih dahulu untuk menghilangkan bau mulutnya. Kemudian untuk bukti yang terakhir yaitu kitab Ragu Vasma dari India pada abad ke-5 Masehi.
Pada kitab ini tertulis bahwa sumber rempah berupa cengkeh berada di wilayah Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.